Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Saida dengan NIM 0551181628. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan tugas 2 algoritma dan pemrograman. Seperti terlihat pada layar, kita diperintahkan membuat program sederhana menggunakan operator if dan array dengan kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu 1. Jika golongan A gaji 5 juta, 2. Jika golongan B gaji 6.500.000, 3. Jika golongan C gaji 9.500.000. Gaji setiap golongan disimpan pada array gaji. Jika di input golongan A, maka pengambilan gaji pada array kosong. Jika B pada array 1, jika C kita mengambil gaji pada array 2. Di sini kita juga membuat persen array, yaitu 30, 32, 34, 36, 38. Dengan ketentuan, jika karyawan lembur, maka gaji lemburnya 30% array lembur dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan, dan seterusnya. Langsung saja kita ke proses pengerjaannya. Di sini saya akan menjelaskan kode yang telah saya buat. Saya beri nama gaji karyawan 3. Kita akan memulai dari package gaji karyawan 3. Package ini berfungsi sebagai folder atau wadah tempat program kita buat. Nama package-nya gaji karyawan 3. Artinya semua file dalam project ini masuk ke dalam kelompok package dengan nama itu. Di NetBeans, package dibuat otomatis sesuai dengan project yang kita buat. Selanjutnya kita akan ke import Java Until Scanner. Kita mengimport scanner dari library Java Until. Scanner ini digunakan agar program bisa menerima input dari keyboard yang diketik oleh pengguna. Tanpa import, kita tidak bisa menggunakan scanner di dalam program. Selanjutnya kita ke public class gaji karyawan 3 dan public static void main string ARGS. Pertama, public class gaji karyawan 3 artinya kita membuat sebuah kelas bernama gaji karyawan 3. Nama kelas harus sama persis dengan nama file Java-nya. Lalu di dalamnya ada public static void main string ARGS yang berfungsi sebagai method utama yang pertama kali dijalankan oleh Java saat program dieksekusi. Semua kode program kita tulis di dalam method main ini. Ini adalah deklarasi pertama untuk array gaji. Nah, kita akan bedah satu persatu. Double artinya kita membuat array dengan tipe data double, yaitu tipe data untuk menyimpan angka desimal atau angka besar seperti nilai gaji. Array gaji adalah nama variabel array-nya. Lalu isinya ada 3 nilai yang ditulis dalam kurung kurawal. Indeks 0, 5 juta, indeks 1, 6.500.000, dan indeks 2, 9.500.000. Ini adalah gaji karyawan berdasarkan golongan. Jadi saat nanti program membutuhkan golongan A, tinggal panggil array gaji, indeks 0, golongan B panggil array gaji, indeks 1, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan ke double array lembur. Ini adalah array kedua yang bernama array lembur. Sama seperti sebelumnya bertipe double. Array ini menyimpan 5 persentase lembur. Indeks 0, 30, indeks 1, 32, indeks 2, 34, indeks 3, 36, dan indeks 4 di angka 38. Nilai-nilai ini akan diambil menggunakan if sesuai jam karyawan lembur. Di bagian ini kita membuat objek scanner bernama SC untuk membaca input dari keyboard. Kemudian ada 3 input yang diminta user. Yang pertama ada nama yang bertipe string karena berisi teks nama karyawan dibaca menggunakan SC next slide. Kedua, golongan yang bertipe string juga. Di sini ada tambahan to uppercase. Artinya apapun yang diketik user, baik itu huruf kecil ataupun huruf besar, otomatis berubah menjadi huruf kapital. Jadi kalau ketik A kecil, maka yang terbaca adalah A besar. Selanjutnya kita akan ke jam lembur yang bertipe integer yang berisi angka jam dibaca menggunakan C next in. Selanjutnya kita mendeklarasikan 3 variabel bertipe double, semuanya diisi di kosong. Gaji pokok untuk menyimpan gaji sesuai dengan golongan yang dipilih. Gaji lembur untuk menyimpan perhitungan gaji lembur, dan persen untuk menyimpan nilai persentase yang diambil dari array lembur. Ketika variabel ini nilainya akan berubah setelah program memasuki blok if. Ini adalah if pertama untuk menentukan gaji pokok berdasarkan yang diinput pengguna. Kita menggunakan equals, bukan tanda sama dengan 2 kali karena golongan bertipe string, dan di Java perbandingan string harus menggunakan equals. Jika golongan A, maka gaji yang diambil adalah indeks 0, yaitu 5 juta. Jika golongan B, maka gaji diisi dengan array 1, 6.500.000. Jika golongan C, gaji diisi dengan array 2, yaitu 9.500.000. Lalu pada bagian else ini adalah kondisi pengguna menginput selain dari A, B, C. Misalnya nanti pengguna mengetik D atau seterusnya.
maka program akan mencetak golongan tidak valid. Lalu return, yang artinya program langsung berhenti, tidak melanjutkan ke baris berikutnya. Ini adalah if yang kedua untuk menghitung gaji lembur berdasarkan jam lembur yang diinput. Jika lembur 0, berarti karyawan tidak lembur, jadi lembur tetap 0. Jika lembur 1, maka variabel persen diisi dari array lembur kosong, yaitu 30. Lalu gaji lembur dihitung dengan rumus persen dibagi 100 dikali dengan gaji pokok. Jika jam lembur 2, persen diambil dari array 1, yaitu 32, lalu dikalikan dengan rumus yang sama. Begitu seterusnya untuk 3 dan 4. Jika lembur sama dengan 5, artinya 5 jam atau lebih, diambil dari array 4, yaitu 38. Dan jika pengguna menginput angka negatif, seperti -1, masuk ke bagian else. Program akan mencetak jam lembur tidak valid, lalu berhenti. Setelah semua kondisi F selesai diproses, kita menghitung total gaji dengan menjumlahkan gaji pokok dan gaji lembur. Hasilnya disimpan di variabel total gaji. Kemudian semua hasil menggunakan sistem out prime line, tanda tab atau strip n di awal baris pertama berfungsi untuk memberikan baris kosong sebelum hasil ditampilkan supaya output terlihat lebih rapi dan terpisah di bagian input. Sekarang kita akan menjalankan program yang telah kita buat. Di sini kita disuruh memasukkan nama karyawan. Kita akan isi dengan nama Meta. Masukkan golongan, kita masukkan golongan B. Masukkan jam lembur 1 sampai 5, kita akan isi 1. Maka nama karyawan Meta, golongannya B, gaji pokoknya 6.500.000, jam lemburnya 1 jam, maka terhitung lemburnya menjadi 1.950.000. Jadi total gajinya 8.450.000. Kita akan menjalankan program lagi jika saya menginput golongan yang bukan A, B, ataupun C. Seperti terlihat pada layar, saya menginput golongan yang tidak tersedia, maka outputnya golongan tidak valid. Sekarang kita akan mencoba kemungkinan jika saya mengentry jam lembur yang bukan 1 sampai 5. Maka outputnya jam lembur tidak valid dan program langsung berhenti. Jadi itulah penjelasan singkat saya pada program gaji karyawan menggunakan package import class array, if dan operator di Java. Intinya, array digunakan untuk menyimpan gaji dan persentase lembur, lalu if digunakan untuk memilih indeks array yang tepat sesuai input dari pengguna. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton.